Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Raja di atas segala raja. Dalam peribadatan kita pagi hari ini, persembahkan yang terbaik bagi Raja kita, bagi Allah yang kita tinggikan, yang kita muliakan, Yesus Kristus namanya. Karena kasih-Nya buat setiap kita, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Mari naikkan pujian ini bersama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Tuhan baik buat setiap kita. Tuhan cinta dan mengasihi setiap kita. Muliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau baik. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Oh, haleluya.
Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Saya percaya setiap kita merasakan kasih Tuhan yang melimpah, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Masalah boleh ada, persoalan boleh datang, tapi kasih Tuhan tetap bagi setiap kita. Kasih dan anugerah Tuhan yang menguatkan kita, yang menjadikan kita tetap bertahan di tengah beratnya tekanan kehidupan. Haleluya. Itu sebabnya buka hati selalu bagi Tuhan, dan jangan lupakan Tuhan. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini nikmati hadirat Allah yang menjamah dan memulihkan setiap kita. Oh haleluya. Haleluya, kita punya Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang memelihara kita, Bapa yang baik, yang mengenal setiap keberadaan hidup kita, jauh melebihi orang-orang yang terdekat sekalipun. Tinggikan Dia, agungkan Dia, Bapa yang cinta, Bapa yang mengasihi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kita punya Bapa yang baik yang mengasihi kita. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang mencintai dan mengasihi seperti Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Bapa mencintai dan mengasihi setiap kita. Syukur Tuhan. Haleluya. Oh Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita punya Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kita. Jadi jangan tetap hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Jangan tetap hidup di dalam kecemasan. Karena Bapa yang pelihara kita, Bapa yang mengasihi kita, ada beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Bapak Ibu, hidup kita memang penuh dengan pergumulan dan persoalan. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tetapi yang Dia janjikan adalah Dia selalu menyertai dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya Daud berani berkata bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Haleluya. Kuatkan imanmu bahwa Tuhan ada beserta kita. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, itu yang menghibur aku. Haleluya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin.
Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu aku puji. Engkau Tuhan yang selalu aku tinggikan. Engkau Tuhan yang jadi pembela. Engkau tak pernah jauh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang ada di setiap jalan kehidupan kita. Allah yang mengawasi, Allah yang menjagai, Allah yang memelihara kita. Daud berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mari kuatkan iman kita dan persiapkan pagi hari untuk kita terima firman Tuhan. Buka hati kita dan biarkan Tuhan yang bicara buat kita lewat kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Tuhan ada beserta dengan setiap kita. Dan Dia tidak pernah akan jauh dan tinggalkan kita sendirian. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, Yesus ada dan Yesus tak pernah tinggalkan. Jalani bersama dengan Dia. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Kau Yesus
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Telinga kami buka untuk mendengar suara-Mu. Hati kami buka untuk terima firman-Mu. Mata kami buka untuk memandang keajaiban dari Taurat. Bapa, tuntun kami dengan firman-Mu di tengah ombak dan badai kehidupan. Kami tahu Engkau tidak akan pernah jauh dari setiap kami. Kami mau taruh harap hanya kepadamu, sebab hanya bersama dengan Engkau-lah kami akan cakap tangguh segala perkara. Berbicaralah hari ini lewat firman-Mu. Bapa, tuntun kami dan kuatkan kami, sebab kami perlu kebenaran. Kami tidak dapat jalan dengan kekuatan kami sendiri di tengah beratnya kehidupan hari-hari ini. Tuhan, kami perlu Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu dan taruh perkataan-Mu di lidah bibir mulut hamba-Mu. Beri kami pengertian sehingga kami mengerti dan memahami isi hati-Mu lewat firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali dalam ibadah live streaming. Dan pagi hari ini di tempat Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak kita untuk sama-sama buka hati bagi firman Tuhan. Dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat Bapak Ibu Saudara hari ini berada, mari ambil Alkitab Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan jadi kekuatan buat setiap kita. Di saat kita mengalami kelemahan dalam hidup, kita akan dapat kekuatan baru karena Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang akan menguatkan kehidupan kita. Doa saya hari ini, setiap kita akan dikuatkan, setiap kita akan mendapatkan jawaban dari firman, setiap kita akan dituntun oleh Tuhan menghadapi kerasnya kehidupan hari ini, beratnya kehidupan hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari bersama dengan saya buka Alkitab kita sama-sama. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, selalu ada banyak pilihan yang harus kita pilih dan kita buat. Termasuk pilihan untuk kita mau jadi orang benar atau jadi orang fasik. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Tuhan menyerahkan kehendak bebas untuk memilih itu ada di tangan kita. Bukan Tuhan yang harus putuskan pilihan bagi kita mau jadi orang benar atau jadi orang fasik.
Pilihan untuk jadi orang benar atau jadi orang fasik ada di tangan kita masing-masing. Orang benar dikatakan tadi, Tuhan tidak akan membiarkan kehidupannya menderita kelaparan. Orang fasik ketika memiliki keinginan orang fasik ditolak oleh Tuhan. Jadi berhati-hatilah dalam memberikan keputusan dalam pilihan kita. Jangan sampai kita masuk di kategori sebagai orang fasik, bukan orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya fasik? Saya mencatat di sini arti fasik adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, arti fasik adalah tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Jadi arti fasik yang pertama adalah tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi kalau orang fasik berarti adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak punya kasih kepada Tuhan. Hidup suka-sukanya sendiri. Hidup menurut aturan mainnya sendiri. Dia cuek. Dia mau sukacita, dia mau senang, yang penting kebahagiaannya adalah sekarang di dunia ini. Dia tidak mau pikir pusing dengan kehidupan kekalnya. Dia tidak mau ambil pusing dengan kehidupan masa yang akan datang dalam kekekalan. Yang penting saat ini. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Itu poin yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi poin yang kedua, Bapak Ibu, ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena poin yang kedua ini adalah memiliki pengertian fasik adalah orang yang justru percaya kepada Tuhan. Dengar baik. Yang kedua, arti fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Kita adalah orang yang percaya Tuhan. Tetapi kita perlu mengintrospeksi kehidupan kita. Jangan sampai kita ada di poin yang kedua. Poin yang kedua, orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintahnya. Bahkan melakukan perbuatan dosa. Jadi poin yang kedua ini yang harus kita waspadai. Sebab poin yang kedua, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Justru dia percaya Tuhan. Dia mengaku dia orang yang bertuhan. Tetapi sengaja tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Tidak mengamalkan firman Tuhan. Dia bisa hadir di gereja. Dia bisa ikut peribadatan. Dia bisa ikut persekutuan. Dia dengar firman, tetapi dia tidak lakukan firman. Nah, orang yang seperti ini termasuk kelompok yang kedua sebagai orang fasik. Orang yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada. Kalau kita orang yang mengaku Tuhan, tetapi kita tidak mengamalkan kebenaran, tidak mentaati firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, maka kita juga adalah termasuk orang fasik. Saya perlu mengintrospeksi diri saya. Bapak Ibu Saudara pun perlu mengintrospeksi, mengoreksi kehidupan kita. Sebelum kita terlambat dengan kehidupan kita. Jadi selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, mari kita lihat diri kita. Apakah aku sekedar percaya Tuhan? Aku percaya Tuhan, tapi begitu Tuhan berikan perintah untuk kita menjalani kehidupan tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, kita mulai diikat dengan kekhawatiran dan keraguan. Kita tidak mau keluar dari masalah ketakutan dan keraguan itu. Berarti kita sedang tidak sepakat dengan Tuhan. Kita tidak mau tahu tentang kebenaran Tuhan. Atau Tuhan memberikan perintah.
untuk kita lakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya. Walaupun kita mengaku, aku percaya Tuhan, tetapi kita adalah orang fasik. Ya, itu sebabnya orang fasik tidak diperkenan Tuhan. Ayat bacaan kita tadi di dalam Amsal 10 ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolak. Bapak Ibu, mari kita periksa keadaan hidup kita hari ini. Ada orang-orang yang memanjatkan doa, berseru-seru kepada Tuhan, tetapi kenapa ya? Ketika aku berdoa, aku sudah berseru, aku sudah berpuasa, tapi kenapa sepertinya Tuhan gak dengar, sepertinya Tuhan gak tolong. Memang belum tentu kita dikategorikan orang fasik, bisa saja Tuhan sedang proses kita untuk kita belajar sabar, belajar menanti waktu Tuhan. Tetapi ada kalanya kita perlu mengintrospeksi kehidupan kita. Kenapa doa kita, kenapa seruan kita tidak didengar, bahkan ditolak Tuhan. Jangan sampai kita jadi kategori orang fasik. Saya tidak coba menghakimi Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Bapak Ibu Saudara berdoa dan doanya belum didengar Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang fasik. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi paling tidak saya mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat kedalaman hati kita. Apakah kita sudah berani mempertanggungjawabkan bahwa aku bukan hanya sekedar orang yang percaya Tuhan, tapi aku adalah orang yang mau taati perintah Tuhan, apapun resikonya tentu. Sebab ketika kita mengaku percaya tapi kita tidak mau taati firman Tuhan, kita orang fasik. Dan selama kita hidup dalam kefasikan, maka berdasarkan ayat bacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, keinginan orang fasik ditolak Tuhan. Jadi kalau doanya tidak dijawab, doanya tidak dengar, doanya ditolak karena dia hidup dalam kefasikan, ya jangan protes. Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Keinginan orang fasik ditolak Tuhan. Tuhan tidak mendengarkan keinginan orang fasik. Jadi mari kita tidak hidup dalam kefasikan. Ada ayat-ayat di dalam Alkitab ini yang memberikan peringatan serius supaya kita tidak menjadi orang fasik. Saya baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-33. Amsal pasal yang ketiga ayat 33. Jadi 333. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Oh Bapak Ibu, kefasikan adalah masalah yang serius. Jika seseorang terus hidup dalam kefasikan, orang yang menentang perintah Tuhan, orang yang tidak mau lakukan firman Tuhan, maka ini sebuah keseriusan yang diganjar dengan ganjaran yang mengerikan. Sebab Alkitab tadi berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Saya yakin, saya percaya setiap kita tidak mau hidup dalam kutuk. Saya juga tidak mau hidup dalam kutuk. Tapi marilah kita jadi orang yang tidak hidup dalam kefasikan. Sebab selama kita hidup dalam kefasikan, atau selama ada kefasikan dalam diri kita, maka kutuk itu ada dalam kehidupan kita. Bebaskan diri kita dari keadaan hidup yang fasik, dari tindakan hidup yang fasik, dari setiap tutur kata yang fasik, dari setiap pola pikir yang fasik, supaya kita tidak hidup di dalam kutuk, tapi kita hidup di dalam anugerah, kebaikan, kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Terlebih hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, tidak mudah untuk kita menjalaninya. Segala sesuatu mengalami goncangan hari-hari ini.
adanya pembatasan-pembatasan di setiap bidang kehidupan. Pekerjaan kita mulai mengalami goncangan, bisnis kita mulai mengalami goncangan. Kebutuhan hidup sehari-hari yang kita perlukan mulai mengalami sebuah goncangan. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau cari pertolongan? Bukan kepada dunia ini. Bukan kepada orang pintar. Bukan kepada orang hebat. Bukan kepada harta kekayaan. Tapi larilah kepada Tuhan. Memang kedengarannya sepertinya idealis sekali ya. Untuk kita andalkan Tuhan. Tetapi bukankah Alkitab yang ajar kita? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akan mengalami berkat Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, dia akan mengalami kutuk. Jadi Bapak Ibu, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali kita tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Bagaimana Yesus memberitahukan jika sebatang ranting itu tidak melekat kepada pokok anggur, maka ranting itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu akan menjadi kering, ranting itu akan dibuang ke dalam api. Hidup kita digambarkan seperti ranting. Tapi kalau hidup kita yang adalah seperti ranting tadi tidak melekat kepada pokok anggur, maka kita tidak ada nilai. Kita tidak ada arti. Hidup kita pada akhirnya akan tercampak ke dalam api. Saya percaya kita tidak menghendaki keadaan yang demikian terjadi dalam kehidupan kita. Maka mari selama Tuhan masih memberikan kesempatan, kita benahi kehidupan kita. Jangan hidup dalam kefasikan. Jangan tentang hukum Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Sebab selama kita tidak mau ikuti hukum Tuhan, selama kita tidak mau ikuti perintah Tuhan, maka kita hidup dalam kefasikan. Dan selama itu pula, teriakan orang fasik ditolak oleh Tuhan. Kutuk Tuhan ada di dalam kediaman orang fasik. Kutuk Tuhan dan bukan berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, serius sekali ya persoalan ini. Ini bukan hanya persoalan sekedar sebuah pernyataan yang bisa dianggap angin lalu. Tapi ini sebuah pernyataan yang serius yang Tuhan beritakan. Yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab ini. Untuk kita memberikan keputusan dan pilihan yang benar. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan kita tidak hidup dalam kefasikan. Berhenti mengomel, berhenti mengeluh, berhenti berontak kepada Tuhan. Berhenti mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Berhenti mempersoalkan tentang Tuhan masih sayang saya atau tidak ya. Selama kita berjalan ikuti hukum dan aturan Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Memang seringkali kita menginginkan ketika kita berdoa, doa kita langsung dijawab pada saat itu. Ingat, Tuhan punya cara kerja yang berbeda dengan kita. Makanya Alkitab berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Tinggi sekali jalanku dari jalanmu. Berbeda sekali seperti langit dan bumi. Jadi kalau hari ini kita berdoa dan hari ini kita belum mendapatkan jawaban, belajar tetap tunduk dan taat. Menanti-nantikan Tuhan. Sebab Tuhan punya waktu yang tepat. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Dan memang belum tentu apa yang kita harapkan terjadi seperti yang kita inginkan. Sebab Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita pikir dan doakan.
Berserahlah kepada Tuhan. Jadilah orang benar. Dan jangan hidup dalam kefasikan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amsal pasal 12 ayat yang kedua berkata, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita jadi orang yang baik, kita akan diperkenan Tuhan. Apa sih yang paling membahagiakan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apa yang paling membahagiakan Andrianus sebagai seorang yang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang melayani Tuhan? Tidak ada yang lebih membahagiakan buat saya pribadi selain hidup saya berkenan kepada Tuhan. Selain hidup saya ada dalam perkenanannya. Hidup dalam perkenanan Tuhan itu sungguh jauh lebih indah dan lebih berharga daripada apapun juga. Sebab ketika kita diperkenan Tuhan, Tuhan suka kepada kita, Tuhan senang kepada kita, Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan tidak akan pernah biarkan kita mengalami kehancuran karena musuh yang memporak-porandakan kehidupan kita. Amin. Tuhan yang akan bela kita, Tuhan yang akan tolong kita, Tuhan yang akan berikan jalan keluar buat setiap kita. Indah hidup bersama dengan Tuhan itu, Bapak Ibu. Durasi kehidupan kita begitu singkat. Alkitab mengatakan standar kehidupan kita manusia 70-80 tahun. Bisa lebih, tetapi jarang. 70-80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam durasi kehidupan yang singkat ini, apa yang sudah kita buat, atau apa yang sedang kita buat, apa yang sedang kita persiapkan untuk kehidupan kekal kita. Dunia ini sementara, dunia ini tidak abadi, dan ketika kita ditempatkan Tuhan di dunia ini, Tuhan sedang memberikan penugasan kepada kita untuk kita memakai dan memaknai kehidupan kita sebagai orang yang benar, sebagai orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, bukan sebagai orang fasik. Harganya terlalu mahal, Bapak Ibu, kalau kita harus menukarkan kehidupan kekal kita dengan kesenangan dunia ini karena kita hidup dalam kefasikan. Memang Daud di dalam Mazmur 73 dia berkata bahwa hampir-hampir aku melakukan kesalahan karena aku cemburu, aku iri kepada orang fasik, aku iri kepada orang berdosa. Sepertinya keadaan mereka gemuk dan segar, tidak ada kesakitan. Bapak Ibu, dalam realitas perjalanan hidup, kita akan menjumpai sepertinya orang-orang yang hidup di luar Tuhan, orang-orang yang hidup tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak menjadi orang percaya, bahkan orang yang sering mengabaikan hukum Tuhan. Kok hidupnya sukses, hidupnya diberkati, mereka punya kekayaan, mereka hidup dalam keadaan yang senang, dalam kebahagiaan, sepertinya tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan dan penderitaan. Tapi dengar baik, Alkitab berkata, sesungguhnya orang yang fasik ketika dia memiliki kehidupan yang menurut ukuran dunia ini sebagai sebuah kesenangan dan kesuksesan, tetapi Tuhan sesungguhnya menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Pada saat dan waktunya mereka tergelincir dan mengalami kehancuran. Selesai sudah. Jangan iri, jangan menjadi kepahitan melihat kok orang yang berdosa, kok orang yang tidak kenal Tuhan, kok orang yang berontak sama Tuhan, hidupnya kok lebih senang, hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih kaya, hidupnya lebih
merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi aku yang rajin berdoa, aku yang rajin baca Alkitab, aku yang rajin beribadah, aku yang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tapi hidupku kok sengsara, hidupku kok menderita. Terbaik sebagai hamba Tuhan hari ini saya sampaikan. Saya ingatkan kembali kepada setiap kita. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Jadi jangan tukar hidup kekal kita hanya karena kita ingin menerima kepuasan hidup sementara di dunia ini. Hidup di dunia ini sementara, Bapak Ibu. Ketika kita senang, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, itu semua sementara. Demikian pula ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesusahan, itu juga sementara. Semua ada batasnya. Tetapi hidup di dalam keabadian, hidup dalam hidup kekal, tidak ada batas. Surga itu kekal, tapi neraka juga kekal. Persoalannya sekarang, ketika masa itu terjadi, ketika saat itu tiba, kita ada di dalam surga yang kekal atau neraka yang kekal. Jangan gadaikan hidup iman kita untuk menerima kesenangan sesaat, tapi kita melakukan pilihan yang bodoh. Kenapa? Karena hidup kekal kita harus berakhir di neraka. Saya percaya setiap kita tidak mengendaki keadaan yang demikian. Dan saya pun berdoa, setiap kita tetap menjadi orang-orang yang setia sampai akhir kehidupan. Amin. Jadi jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan memelihara hidup orang benar. Kalau hari ini kita susah, kalau hari ini kita sakit, kalau hari ini kita menderita, kalau hari ini kita mengalami tekanan yang begitu berat, jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan berputus asa, jangan kehilangan keyakinan percaya kita. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan orang yang percaya. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi sekali lagi, jangan jadi orang fasik. Jangan jadi orang yang hidup bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Jadilah orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Tidak rugi Bapak Ibu. Justru kita akan mengalami keuntungan. Keuntungan yang abadi. Keuntungan yang kekal. Karena kita hidup dalam kebenaran. Orang yang baik, orang yang benar itu dikenan Tuhan. Tetapi si penipu dihukumnya. Si penipu itu siapa? Ya orang fasik tadi. Dia menipu dirinya. Dia mengaku orang percaya, tapi hidup tidak mentaati Tuhan, tidak hidup sesuai hukum Tuhan. Dia menipu. Dia hidup dalam keadaan yang sedang tertipu. Dan si penipu akan dihukumnya. Amsal 12 ayat yang kedua. Tetapi orang yang baik, orang yang benar, dikenan Tuhan. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Persiapkan diri kita hari ini. Hidup di dunia ini bukan semakin mudah. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan datang masa yang sukar. Masa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah masa yang menggoncangkan kehidupan manusia. Kesukaran terjadi menekan banyak kehidupan manusia. Dan ini penggenapan firman Tuhan. Persiapkan diri kita untuk kita menghadap Tuhan satu hari kelak. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu sesuatu yang pasti. Dan tanda-tandanya sedang tergenapi. Nubuatan Alkitab sedang tergenapi. Jangan sampai di masa-masa sisa ini, di waktu-waktu yang sisa, yang kita masih bisa untuk terima dan nikmati, karena kita masih bisa hidup, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kehidupan kita. Ini merupakan waktu kita
Ini merupakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan disia-siakan. Jangan dibuang percuma. Alkitab mengajar kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, karena hari ini adalah hari yang jahat. Tuhan Yesus pasti datang untuk kali yang kedua. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita siap? Apakah kita memastikan diri kita bahwa aku adalah orang benar yang diperkenan Tuhan? Atau justru jangan-jangan kita orang fasik? Sekali lagi, orang fasik, poin yang kedua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, tapi orang fasik bisa dalam pengertian orang yang mengenal Tuhan tetapi yang tidak menuruti perintah Tuhan, yang mengabaikan perintah Tuhan. Itu sebabnya kita mengajar kalau hari ini kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihi dan mencintai setiap kita. Tuhan tidak mau hidup kita hancur. Tuhan tidak mau hidup kita binasa. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau membawa kita dalam kebahagiaan yang bukan hanya untuk sementara di dunia ini, tapi juga kebahagiaan yang kekal. Jangan tukar iman kita hanya untuk hidup dalam kefasikan, menerima seisi dunia, tapi kita menjadikan diri kita sebagai orang yang kehilangan nyawa kita, kehilangan keselamatan kita. Marilah jadi orang-orang yang bijak. Dengan kehidupan, dengan waktu, dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Jalan orang benar akan membawa hidup dalam kebenaran. Dan ketika dia jalan dalam kebenaran, dia akan memperoleh kehidupan. Tetapi jalan orang fasik adalah jalan pemberontakan, jalan yang tidak mengakui Tuhan, jalan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan orang yang bertentangan hidupnya dengan Tuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang murtad. Apa arti murtad? Murtad artinya hidup menjauh dari Tuhan, hidup meninggalkan Tuhan, hidup yang tidak sepakat dengan Tuhan, hidup yang memberontak kepada Tuhan. Jalan kemurtadan menuju maut. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan, saya bagikan kebenaran ini. Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar dalam ucapan mulut kita, tapi mewujud nyatakan dalam setiap tindakan hidup keseharian kita. Sehingga kita bukan jadi orang fasik, tapi kita jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Menjadi orang benar. Orang benar dikenan Tuhan. Orang benar dikasih Tuhan. Orang benar doanya didengar oleh Tuhan. Orang benar adalah orang yang dicintai dan disukai Tuhan. Saya mencatat juga di sini 7 ciri-ciri orang fasik. 7 ciri-ciri orang fasik menurut Kristen yang harus dihindari. Yang pertama, orang fasik itu cirinya sombong hidupnya. Yang kedua, orang fasik itu mudah mencela. Ya, mencela, susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Hidup mudah mencela. Yang ketiga, orang fasik itu hidupnya ya, seperti yang poin yang pertama, sombong, tinggi hati, angkuh, yang menganggap diri paling benar, menganggap diri paling hebat. Yang keempat, orang fasik itu memiliki kedengkian dan iri hati. Ya, dengki, iri, nggak bisa lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Kejam, tidak punya belas kasihan, suka menindas,
suka menekan. Mentang-mentang dia orang yang punya jabatan, mentang-mentang dia orang kaya, dia menekan, dia melakukan kehidupan kepada orang-orang kecil di bawahnya dengan sebuah tindakan yang kejam. Orang fasik adalah orang yang kejam. Yang keenam, ciri orang fasik itu tamak, serakah. Semua untuk dia, semua harus jadi miliknya, semua harus nurut kepadanya, semua harus ikutin aturannya. Tamak, mau menang sendiri. Yang ketujuh, orang fasik hidup dalam pemberontakan. Orang fasik bukan orang yang dikenan Tuhan. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tidak jadi orang fasik. Putuskan hari ini, Tuhan, dalam sisa hidup yang Tuhan masih anugerahkan, aku mau persembahkan hidupku jadi orang yang benar. Aku mau diperkenan oleh Tuhan. Aku mau hidup mengasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulang ayat penutup di dalam renungan pagi hari ini. Amsal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi jalan kemurtadan menuju maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan peneguh iman kita. Dan mulailah menjalani hidup hari ini sebagai orang benar dan bukan sebagai orang fasik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami terima. Apa yang sudah kami terima, firman ini termeterai dalam hidup kami. Dan bimbing kami untuk jadi orang yang mentaati firman. Kami tidak jadi orang fasik yang hanya sekedar mengaku percaya tetapi kami tidak bisa mengamalkan kebenaran. Kami tidak hidup dalam kebenaran itu. Kami mau buang kefasikan. Kami tidak mau jadi orang fasik. Ini kami di hadapan-Mu yang sudah rusak. Tuhan bisa betulkan. Karena Yesus mengasihi setiap kami. Kami percaya itu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Bimbing kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Senang sekali saya bisa membagikan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Jalani hidup dengan sepenuh keyakinan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah online, live streaming selanjutnya. Atau di dalam setiap kegiatan-kegiatan kerohanian di mana kita bisa kembali kumpul. Doakan Bapak Ibu, bangsa Indonesia, doakan dunia ini supaya COVID-19, pandemi COVID-19 ini segera tuntas dan selesai. Sehingga kita akan menikmati dan menjalani kehidupan seperti pada waktu-waktu sebelum pandemi itu terjadi. Dan kita mempersiapkan hidup kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Sehingga pada hari Tuhan terjadi, kita bukan menjadi orang yang tertolak, tapi menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup hari ini, saya ingatkan kembali sore ini jam jam 18 atau jam 6 sore kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengadakan pertemuan dalam pertemuan Zoom meeting, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah download aplikasi Zoom dan nanti juga akan diberikan link Zoom-nya melalui WA atau melalui Messenger Facebook. Bapak Ibu bisa ikuti nanti jam 6 sore kita akan adakan pertemuan Zoom meeting dan membahas masalah kesehatan, seputar masalah kesehatan. Supaya kita memiliki pengertian dan pemahaman yang benar tentang COVID-19, tentang vaksin COVID-19, tentang komorbid, penyakit penyerta, penyakit bawaan, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara kita melakukan tindakan di tengah suasana pandemi COVID-19 ini,
dan bagaimana tentang isoman, isolasi mandiri. Kita akan jumpa sore ini dalam pertemuan Zoom jam 6 sore. Haleluya, senang sekali kita bisa bersekutu bersama, walaupun tidak bisa tatap muka, tetapi kita bisa tatap layar dan tetap dalam persekutuan, saling membangun, saling memberkati. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Shalom, God bless you. Amen.